Nah, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI ini dibentuk karena memang pimpinan DPR RI ingin menguatkan persepsi masyarakat, persepsi publik bahwa DPR RI ini adalah lembaga politik tempat masyarakat mengadukan permasalahan. Ya, nah mudah-mudahan setelah Bapak Ibu menyampaikan apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi aspirasi, mudah-mudahan dengan kewenangan yang ada di Badan Aspirasi Masyarakat, kita bisa menyampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti di alat kelengkapan dewan yang terkait. Jadi patut diduga kalau sekarang yang datang masyarakat pesisir ini pasti urusannya sama apa? Ya, halo. Sama Ya, perikanan, kelautan gitu ya. Berarti itu berurusan udah. dengan Komisi 4 ya. Iya, Jadi baru solusinya banget. enggak sakit, enggak Iya. instan ada di sini ya Ibu dan Bapak ya. Karena di Badan Aspirasi Masyarakat kita punya tugas dan fungsi untuk menerima aspirasi ya, kemudian kita melakukan kajian, berikutnya kita sampaikan hasil kajian itu ke pimpinan, Ini nanti dari PA-nya pimpinan siapa, Kak? DPR RI diteruskan ke AKD yang terkait. Ya, Dia di seperti THS. minggu lalu Dia ada kontak Ikatan dulu ya. Dokter Anak Indonesia Ini yang siapa? menyampaikan masalahnya, maka nanti disampaikan diteruskan ke Komisi 9. Seperti itu. Ya, saya harus menjelaskan, khawatir nanti Ibu dan Bapak, oh ini kayaknya kalau udah ketemu Bu Neti dan Pak Adian ini kayaknya akan lancar begitu ya. Nah, mudah-mudahan sih harapannya begitu, tapi ada proses yang harus kita tempuh pada saat masyarakat menyampaikan aspirasinya ke Badan Aspirasi Masyarakat. Nah, oleh karena itu, tanpa memperpanjang pengantar rapat ini, maka saya persilakan kepada pimpinan rombongan untuk menyampaikan aspirasinya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. Pak Kawe, staf saya Pak Kawe. Eh, Pertama-tama saya ucapkan kepada Badan Aspirasi Masyarakat yang sudah menerima kami dan mengundang kami untuk menyampaikan aspirasi. Sebetulnya kalau permohonan audiensinya itu juga 2 bulan yang lalu ke Komisi 13, tetapi belum ada respon. Dan ketika kita mendengar ada Badan Aspirasi Masyarakat, kita langsung geser audiensi itu, dan alhamdulillah hari ini kita bisa diterima dan bisa juga menyampaikan aspirasi masyarakat. Yang kedua, kami ingin memperkenalkan diri bahwa kami adalah masyarakat pesisir Utara Banten dari Kabupaten Tangerang dan juga dari Kabupaten Serang. Saya akan memberikan gambaran besar nanti, teman-teman mungkin ada perwakilan dari nelayan, ada dari peternak, ada juga dari pedagang ikan, ada juga yang terancam penggusuran segala macam, itu juga ada, nanti akan menyampaikan secara detailnya. Namun di sini saya ingin memberikan gambaran bahwa kami ingin mengajukan sekaligus meminta perlindungan kepada Dewan DPR RI terkait hukumnya, terkait dengan proyek Pantai Indah Kapuk 2. Proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini yang kemudian pada awalnya dilabeli PSN, proyek strategis nasional, ini sungguh mengganggu ketentraman, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pesisir Utara Banten. Dengan legitimasi PSN, yang pada awalnya batas-batasnya tidak jelas, mana yang PSN dan mana yang kemudian PIK yang extension gitu kan, atau pengembangan PIK-nya itu tidak jelas. Sehingga atas nama proyek strategis nasional, mereka dengan semena-mena merampas tanah-tanah rakyat, menguruk aset publik seperti misalnya sungai, memagari laut, mengkapling-kapling laut, kemudian juga mentransaksikan, sampai kemudian menimbulkan korban jiwa dalam proses kegiatannya. Belum lagi dari segi lingkungan, belum lagi ada ancaman kriminalisasi. Nah, nanti hal-hal yang detail nanti akan masing-masing akan menjelaskan.
Nah, ketika terjadi, kalau menurut kami itu bukan proyek strategis nasional, tetapi itu adalah model penjajahan. Nah, bagaimana mungkin misalnya sebidang tanah yang belum pernah ditransaksikan itu tiba-tiba diuruk? Bagaimana mungkin ruang hidup nelayan lautan itu dikapling-kapling dan akan ditransaksikan? Ketika ada persoalan-persoalan ini di lapangan, kami menilai bahwa negara sebagai beserta dengan instrumennya tidak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada indikasi instrumen negara, baik aparatur penegak hukum maupun aparat pemerintah, justru menjadi pelayan bagi oligarki big dua ini. Dari mulai RT, KD, Camat, ATR BPN, bupatinya, bahkan juga menteri-menterinya. Bagaimana mungkin pagar yang seluas 30,16 km aparat keamanan tidak tahu, kementerian juga nggak tahu, gitu kan? Nah, itu nanti akan dijelaskan dengan teman-teman nelayan bagaimana proses hukumnya yang sampai hari ini lambat dan cenderung dengan ada drama. Maka dari itu saya hanya memberikan gambaran saja untuk lebih detailnya, artinya memang itu fakta di lapangan, karena mungkin yang beredar di media-media ada yang mengatakan bahwa itu kejadian hoax, dan pengurugan sungai sehingga 600 hektar tambak terancam tidak terairi karena sungainya diuruk dengan semena-mena. Ratusan hektar sawah terancam tidak terairi karena akses pengairannya diuruk. Ada juga warga-warga yang hari ini terancam untuk digusur. Walaupun memang hari ini PSN sudah dicabut, tetapi ancaman itu masih di lapangan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian sebagai gambaran besarnya. Nanti akan langsung ke teman-teman perwakilan dari daerah Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang yang akan menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, si tadi saya nggak dengar ya, karena saya sedang nulis nggak dengar atau belum memperkenalkan diri tadi. Iya, boleh disebut biar yang lain. Nama saya Amrin Fasan, saya dari Kontang, Kabupaten Serang. Saya pembudidaya rumput laut. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, saya perkenalkan beberapa anggota Badan Aspirasi yang sudah hadir ya, Ibu dan Bapak. Saya sendiri Neti Prastiani dari fraksi PKS, Dapil Jawa Barat 8, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Saya ditugaskan di Komisi 9. Ya, di sebelah saya ada Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat, Bapak Adian Napitupulu dari fraksi PDI Perjuangan. Dapil Jawa Barat 5 ya, Kabupaten Bogor. Beliau ditugaskan di Komisi 5 ya. Di meja kanan ada Mas Kawendra Lukistian ya, beliau dari fraksi Partai Gerindra dari Jawa Timur 4 ya, Jember dan Lumajang ya, bertugas di Komisi 6 ya. Kita tunggu nih yang Komisi 4 nih Mas Kawendra ya, belum hadir. Ya, setelah Bang Amrin ya tadi ya. Siapa yang mau melanjutkan? Saya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korin, biasa dipanggil Korin Bidang ya. Saya dari nelayan. Yang mudah-mudahan kami bisa datang ke tempat ini bisa menyampaikan segala hal yang kami tahu dan kami lihat di sana. Mungkin saya hanya akan membahas persoalan
terkait masalah sekitar pagar laut dan persoalan apa yang terjadi. Paling saya akan membahas terkait tentang masalah penegakan hukumnya kepada Bapak, Ibu yang diberikan kewenangan untuk minimal menyampaikan apa yang saya harapkan sebagai rakyat terkait persoalan pagar laut yang berkembang saat ini. Sebenarnya memang udah dicabut semuanya. Cuman kan ini saya pikir kan bukan hanya sebatas kemudian pagar lautnya dicabut kemudian selesai. Karena ini ada proses hukum juga yang harus ditindak gitu. Nah, kami melihat proses hukum ini seperti kita selalu dipertontonkan dengan kayak seperti nonton main drama ya. Jadi kami tidak melihat sama sekali kejelasan hukum atau ketegakan hukum terhadap masyarakat. Ya, kami sebagai masyarakat. Lagi-lagi, walaupun memang saya coba mensyukuri apa yang sudah dilakukan oleh aparat hukum, yaitu menangkap Arsin sebagai kepala desa Pohon gitu kan, yang itu adalah pelaku. Walaupun saya melihat penangkapan Arsin sebagai kepala desa Pohon ini juga saya melihat ini melokalisir kasus gitu, karena persoalan pagar laut itu bukan hanya dilakukan oleh hanya Arsin, yang kemudian dia adalah orang kepala desa Pohon, lah sementara yang dipanggil ini kan hampir 30,16. Jadi banyak kecamatan dan banyak desa yang panjangnya itu ya 30,16, berarti dari mulai Komat sampai ke ujung sana, sampai Muncul. Nah, artinya berarti ini juga tidak menutup kemungkinan kepala desa yang mempunyai bibir pantai di sini juga terlibat gitu, dalam pemangkaran laut ini, karena kami juga banyak menemukan atau cerita tentang beberapa masyarakat kampung yang dicatut namanya, kemudian ini menjadikan diri dan kemudian dibentuklah warkahnya, kemudian diajukanlah ke DPR dan terjadilah SAM atau SADG. Nah, ini kan persoalan yang saya lihat ini persoalan yang gitu, artinya kongkong lingkong semuanya gitu. Nah, sementara ruang laut itu sendiri adalah ya ini sektor kedaulatan gitu. Kalau kita ngomong bangsa kita ini kan bicara tanah dan air, kalau kemudian lautnya sudah dirongrong oleh penjajah, kemudian orang yang saya percayai sebagai pemerintah gitu kan, kalau kata bahasa Kang Herima, instrumen negara, malah justru cenderung tidak berpihak kita gitu. Termasuk salah satunya misalnya polisi lah anggap gitu kan. Nah, ini kok nggak jelas gitu kan. Atau mungkin memang gitu kan, para instrumen negara ini memang sudah dipiara semenjak menyusui oleh para oligarki. Sehingga kami sebagai masyarakat kadang-kadang kalau dihadapkan dengan persoalan oligarki yang kemudian itu keluar kebijakannya dari pemerintah, selalu saja seperti saya melawan negara. Karena kan seperti itu, kita lapor ke lurah ini juga pihak ke sana, kita lapor ke sini, ya, selalu aja berpihak ke sana. Oh, itu PDKP provinsi kita ini bukan kewenangan kita, gitu. Jadi kita ini repot gitu, kok kita punya negara tapi repot gitu. Itu yang anehnya. Nah, sementara sisi lain dari persoalan pagar laut ini, ketika saya bilang ini loh pelakunya, ini loh otaknya. Tapi lagi-lagi suatu hal yang mustahil gitu. Kalau menangkap otaknya seperti semustahil, nggak ada siang, nggak ada malam. Kalau sampai menangkap otak pelaku pagar laut ini, dan kemudian juga terkait persoalan yang di daratnya, tambak-tambak diurusin dengan transaksi yang nggak jelas gitu kan. Kemudian juga nggak lewat transaksi yang sifatnya di bersama itu nggak ada gitu. Sementara pemerintah, Bapak Presiden sendiri punya program swasembada pangan misalnya. Nah, kan aneh ngomong swasembada pangan gitu kan, sementara ruang ketahanan pangannya sawah yang buat nanam padinya, kemudian tambak yang buat nanam ikannya, gitu kan, ini diuruk yang kan ini menyangkut masalah KUHP dan polisi kita bisa di Papua misalnya nebang ikan lagi, mau nyolong
dengan pola bikin ladang gitu. Sementara ladangnya sudah produktif diurus. Gitu. Diberikan kepada korporasi dan korporasi ini kelakuannya Ada jalan ini itu enggak menjajah dan kedolimannya ini telanjang pula. Enggak mesti harus misalnya kayak itu yang ada di Jawa Timur, Bapak Tiga, gitu kan, yang dilihat oleh orang-orang yang asing. Orang awam seperti saya aja sudah bisa melihat kedolimannya. Ya masa iya sungai punya umum, laut punya umum diuruk di pagar, ruang lingkup saya sebagai nelayan diganggu. Nah kemudian ketika saya ceritakan ini juga kemudian ditangkap, kurang orang. Sekarang dikeluarkan penangguhan penahanan dan nggak jelas hukumnya tak kemana, gitu kan? Ini kan larinya kan banyak korupsi segala macam. Misalnya gini, dari desa membuat warga ke BPN, BPN itu udah dikondisikan semuanya. Kalau misalnya itu terjadi kongkong lingkong gitu kan, karena saya lihat mahal administrasi kalau bahasa elitnya malah gitu. Nah ini kalau ada mal kan biasanya ada korupsi, ada gulada semput. Nah ini juga bolak balik datanya, nah kejagung, ke kepolisian, wah kata saya ini, kok saya hidup di negara seperti negara drama gitu kan. Pusing kita mikirin itu terus, orang luar negeri udah mikir segala macam, kita malah direpotin. Baru kali ini saya emang ngelihat atau saya merasa hidup di negara yang seharusnya pemerintah mengurusin rakyatnya, malah rakyatnya yang ngurusin pemerintah. Udah ngegaji pakai mencari sebuah ngegebot, ngebeca, ngojek, tukang manggul, kuling itu bebek segala macam buat gaji pemerintah. Justru pemerintah nggak ngurusin kita. Nah, saya bersini kemarin kita kita dengar yakin pemerintah juga ada yang baik dan ada yang buruk semua. Dan mudah-mudahan saya masuk ke ruangan ini kebetulan adalah orang-orang yang saya anggap orang-orang yang ideal dan mau memperjuangkan nasib kami sebagai rakyat. Maksudnya, waduh, ini bahaya, Bang. Bahaya. Di sana ada tukang awon bebek. Di sana ada tukang nener, jual beli bebek. Pedagang telur segala macam. Mereka ruang lingkupnya sawah, tambak laut, sawah, tambak laut. Beberapa persen kerja buruh, beberapa persen lagi buruh. Tapi yang jelas kami hidup dari bertani nelayan, bertani nelayan. Seputar nasi ikan, udah karbohidrat protein. Dan ini yang harus saya pertahankan buat bangsa saya. Jangan sampai bangsa saya ini sebutnya krisis protein, krisis karbohidrat. Malah justru ini gempur, busur kemana-mana. Waduh lah, kata saya ini makanan udah gitu kan. Kalau negara nggak mau ngurus. Mungkin itu adalah mungkin yang lain bisa diceritakan lebih yang lain lagi bagaimana persoalan pedagang ikan di sana. Bebek juga ada yang dia hidupnya sama bebek kan hidupnya sama sawah gitu kan, sama kali gitu kan. Nah, di sana seperti apa kalinya, kenapa nggak ada air gitu. Terus kemudian beberapa mata rantai yang terputus lah. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Khalid. Masih ada yang ingin menyampaikan? Ini saya lihat banyak ibu-ibu ya. Saya pikir salah satu filosofi kehadiran perempuan di dalam proses pembangunan itu kita harus mendengar to listen the unheard voices. Seringkali perempuan itu tidak terdengar suaranya. Jadi kalau udah sampai sini, saya minta ya ibu-ibu bersuara. Seperti apa yang terjadi di sana, apa yang ibu rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak turunin. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya. Saya Eva Bidayat Farouk, masyarakat Desa Mujung, Kecamatan Projo, Kabupaten Tangerang. Kalau dibilang adanya intimidasi itu ada hoax, itu salah besar. Karena saya, keluarga saya, ibu saya merasakan gitu. Sawah kami ibu tanpa permisi
kali sumber pengairan pertanian kami diuruk. Belum kejadian pengurugan itu 1 atau 2 bulan, ibu saya ditelepon oleh Bapak Kepala Desa bahwasanya ini adalah program PSN. Mau tidak mau, dijual tidak dijual, tetap diuruk. Ibu saya tanya, emang berapa harganya? 50.000. 50.000, nggak bisa lebih per meter. 50.000 per meter, Pak. Sedangkan 45 tahun yang lalu itu 150.000 per meter, Pak. 5 tahun yang lalu itu 150.000 per meter. Itu 50.000. Atau jangan segitu, kata ibu. Gimana ya, Bu? Nggak bisa dari sana gitu, kata saya. Daripada ini sawah hilang, duit nggak dapat. Terus ibu saya masih pikir-mikir, karena nggak mau ngejual, tahunnya nggak mau ngejual. Tiba-tiba bulan puasa, bulan Maret itu kejadiannya diuruk. Sedangkan sawah itu lagi ditanami, kurang lebih 1 bulan lagi panen. Saya telepon kepala desanya, bilangnya nggak tahu, itu PT urusannya. Kepala desa yang nggak tahu, bilangnya mustahil seorang kepala desa tidak tahu apa yang terjadi di desanya. Udah gitu kali diuruk, sedangkan kami itu hidup, saya bisa bersekolah, kakak saya bisa bersekolah, adik-adik saya bisa bersekolah, ya sumber dari situ, dari pertanian. Udah, ibu saya seorang janda, dari saya kelas 3 SMP, ayah saya meninggal, dan masih punya adik yang masih bayi. Saya berjuang sendirian untuk kita bisa bersekolah, tapi sumber penghidupannya itu dimatikan oleh mereka. Akhirnya sawah kami yang lain tidak bisa digarap karena sungai pengalir, sungai itu diuruk. Biasanya sawah itu banyak yang mau garap, jadi rebutan. Sekarang nggak ada yang mau. Karena apa? Musim hujan, banjir, nggak ada tempat pembuangannya. Sawah itu posisinya dekat sekali dengan kali yang diuruk. Sampai sekarang kalinya juga belum dibuka. Ada 2 kali desa Musuh yang kali Malangnya sudah dibuka, tapi kali yang satunya belum dibuka, yang dekat sama sawah ibu saya. Harusnya adik saya bisa melanjutkan kuliah tahun ini, karena ibu saya tidak bisa menggarap sawah, sawahnya tidak bisa digarap, rugi 30 sampai 40 juta. Harusnya itu buat biaya adik saya melanjutkan kuliah. Tapi karena kekejaman mereka, kebiadaban mereka, harapan seorang ibu hilang. Setiap hari ibu saya menangis, menyesal, minta maaf sama adik saya, maaf ya dek, anak nggak bisa kuliah, mau gimana? Karena keadaannya seperti ini. Yang penting kita ada buat makan. 30 sampai 40 juta biasanya itu, Bu, sekali panen. Tapi karena sungainya diuruk, tempat sumber airnya diuruk, ya begitu jadinya. Bukan hanya saya ibu saya, tapi juga masyarakat di sekitarnya juga sama, sawahnya yang dekat-dekat situ juga sama, banyak yang tidak bisa digarap karena kalinya diuruk. Sudah sawahnya diuruk diam-diam, dihargai dengan 50.000, kalinya diuruk lagi. Bukan hanya kejam, tapi biadab, itu biadab. Jadi saya minta tolong keadilannya untuk kami rakyat kecil, untuk kami rakyat kecil.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masih masih ibu tuh, ibu yang hijau. Oh ya. Iya, yang di depan dulu ya. Saya panggil bisa. Saya sakit gitu mendengar apa yang sudah disampaikan. Memang Makanya saya di sini menangis. mengabarkan. Jangan sampai kamu saya itu saya. Jadi seperti itu. Makanya sebelum terjadi kami di sini ingin menyuarakan bahwa desa kami ini sedang dalam ancaman penggusuran. Lebih ininya relokasi. Karena Lurah bilang ini bukan gusuran Bu, ini relokasi. Karena saya pikir relokasi itu korban banjir, korban kebakaran massal, baru direlokasi kan. Kami di sini ini sedang tentram, sedang adem ayem, tolonglah jangan diusik. Kalaupun ada namanya itu PIK 2 sedang menggencar seluruh pesisir Indonesia, tapi tolonglah bagian kami di sini diselamatkan juga. Karena di darat juga ada sawah-sawah, Pak. Maaf kalau saya ngomong, Bapak, Ibu makan nasi kan? Makan ikan juga kan? Kalau bukan kalian yang menyelamatkan, siapa lagi? Kami masyarakat bisa cuma ngomong, beraspirasi, ingin menyuarakan. Dan maaf sekali lagi, di sini Badan Aspirasi Masyarakat. Saya harap tidak hanya menyerap aspirasi, tapi lebih kencang menyuarakan isi-isi hati rakyat. Kami di sini di Encre sedang diintimidasi, Pak. Jadi secara di dalam gitu, di luar mereka ngomong tidak, tapi di dalam mereka menggerogoti. Satu persatu masyarakat kami di ini dibawa ke kepala desa supaya dia mau. Ini nanti kalian direlokasi di tanah ini, sedangkan tanah itu bermasalah. Sekarang saya juga ingin tanya, apakah tanah desa itu boleh diperjualbelikan? Mungkin Bapak yang tahu, kami ini orang bodoh. Tanah desa, kami akan direlokasi tanah desa. Kalau nanti ada apa-apa, kami akan usir lagi. Dan di sini saya tegaskan ya, kami di Encre tidak membuka ruang untuk bernegosiasi, yaitu membuka harga sekian. Karena kami tidak memikirkan harga, tidak memikirkan 1 meter 500.000, 2.500.000, tapi kami tersingkirkan. Kami hanya ingin tanah kami. Jadi sebelum itu terjadi, kami minta perlindungan dari Bapak, Ibu, instalasi terkait. Karena kami di sini berani ke sini karena kami merasa telah menyuarakan, memilih para anggota DPRD, DPR, bahkan Presiden. Jadi tolong dengar suara masyarakat kecil. Jangan cuma janji nanti kami rulingkan, tapi nggak ada realisasi. Seperti yang sudah-sudah. Buktinya sampai sekarang tidak ada tuh yang namanya penutupan pengurugan, yang namanya pagar laut sampai sekarang belum selesai. Walaupun itu apapun alasannya. Tapi masyarakat kecil cuma melihat, kok ini mentok di sini, kok ini mentok di sini. Tadinya saya pikir juga, ini masyarakat Encre, kita ke sini mungkin nggak ya? Cuma saya pikir positif lagi, positif thinking saya. Karena insya Allah bahwa Bapak Ibu di sini punya hati nurani untuk mendengar kami. Dan kamu kami juga, kenapa terancam?
Karena di seputarnya itu udah mulai buruk Pak Bu. Jadi cuma tinggal jalan raya kayak jalan alternatif gitu ya. Yang saya khawatirkan kan di situ. Nanti kami bertahan, tapi di situ nanti buruk semua. Otomatis kan kita nggak ada jalan air, nggak ada jalan umum, kan gitu. Susah juga. Akhirnya apa? Ya seperti itu tadi. Mau nggak mau kita harus jual. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dan nanti teman saya yang akan melanjutkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya yang oh ya. Saya beri petani. Saya dari petani. Sama kamu dengan beliau, kampung Ecre, Desa Sukawali. Yang ingin kami suarakan adalah di mana memang kampung kami sudah somasi, sudah diancam mau digusur. Tapi kami menolak keras, apapun itu namanya, mau digusur, mau direlokasi, kami tidak mau. Yang penting kita bisa masuk. Sudah kita kasih sampai sekarang surat tanah kepemilikannya nggak jelas, dan cara pembayaran pun dengan cara licin, yang mana pada ujungnya surat-surat yang di luar kampung kami itu duitnya habis, nggak kebikin rumah, dan status tanah oralisnya pun tidak jelas kepemilikannya. Yang garis besarnya nggak punya rumah, nggak punya tanah. Itu yang tapi merasa untuk ada beberapa kata yang memang bisa dikatakan keluarga kita. Terus kembali perjuangan pun tidak hanya sebatas tanah. Yang kami perjuangkan adalah imbas untuk saluran air, listrik, sarana bersih, kesehatan yang memang memiliki memfasilitasi kami sebagai warga masyarakat Indonesia yang memang berhak untuk hidup sejahtera. Dan yang paling penting juga kami perjuangkan bahwa bisa kami atau kualitas petani persen itu murni petani yang memang kehidupan warga masyarakat di termasuk saya sangat bergantung kepada petani yang mana petani kami itu adalah petani yang dan juga lahan tangkang pertanian yang mana walaupun memang saya orang pasti ada saya nggak lulus, akan tetapi saya mendengar dan membaca juga sedikit-sedikit saya bisa baca yang mana perundangan penduduk negara kita ini adalah yang mana tata ruang di wilayah kami adalah tata ruang yang sangat kami kita lihat menentangkan yang
elemen kami yang masih buat saya sampai ada sedang yang sangat sekali, sangat berarti sekali. Kalau kita berdoa pada satu kita akan betul-betul sudah jelas. Sangat sangat sekali. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Nah, yang depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai hilang sebenarnya materinya karena dari tadi saya nyimak si bapak yang ini cuek, sibuk dengan handphonenya ini. Dari tadi ngomong satu persatu si bapak yang ini sibuk dengan handphonenya. Ya sudah ada apa-apa. Biasanya saya melihat itu di media doang ya. Bentar Pak, Bapak tahu nggak yang saya sibuknya apa? Nggak tahu. Saya koordinasi beasiswa buat adanya ini. Ya saya juga nggak ngomong isinya apa-apa sibuk doang. Kan benar kan? Kan jangan juga kita underestimate. Kami di sini terbiasa menerima aspirasi Pak. Ya minimal sekarang tolong dengarkan ini bapak-bapak yang terhormat. Karena kita ini posisi pada posisi tertolimi, tapi di framing seolah-olah kita ini anti investasi, menghalangi pembangunan dan lain sebagainya. Sampailah berkaitan dengan pagar laut. Kebetulan di sebelah saya ini Kang Saifi ya. Kang Saifi ini orang yang membongkar pelaku pagar laut di bawah. Itu efeknya sampai dikeroyok Bu. Jadi ini apa ya? Berkaitan semua. Ketika Kang Saifi ini membongkar pelaku pagar laut karena waktu itu ikut hadir, apa yang terjadi Bu dikeroyok? Lapor ke Polres Serang sampai sekarang belum tertangkap pelakunya Bu. Satu lagi rekan kita juga tanahnya diserobot, dilaporin di Polres Tangerang. Ini mohon maaf Polres Serang, Polres Tangerang saya harus sebutkan. Belum juga dipanggil. Mahesa menyebut salah seorang tokoh Kiai NU sebagai pendukung PIK, itu langsung dipanggil di Polda. Saya Bu, jedanya nggak nyampe sebulan. Pelaku pengeroyokan sampai sekarang belum tertangkap. Yang nyerobot tanah belum tertangkap, dia ditangani di Polres Tangerang. Mahesa ngomong nyebut satu nama Kiai NU, si Bulan adalah pendukung PIK, langsung dipanggil di Polda. Jadi lengkap ini sudah ya masalah yang berkaitan dengan PIK. Kemudian yang terang benderangan juga bahwa berkaitan dengan tadi Muncung ya. Muncung itu tadinya memang yang pertama saya Bu. Jadi awalnya sungai itu sejauh hampir 3 km di hulu. Lalu saya mengedukasi warga untuk bersuara, untuk speak up. Akhirnya turunlah Kang Kholil, rekan-rekan dan yang lainnya. Akhirnya sungai itu dibongkar. Nah dibongkarnya sungai Muncung Ronjo itu sebenarnya menjadi bukti bahwa perbuatan PIK itu salah. Tapi lagi dan lagi, kalau itu dilakukan oleh Agung Sedayu Group, kelas Polda minggir, Mabes Polri diam 1000 bahasa. Nggak tahu kalau Bang Adian ini. Biasanya Bang Adian ini kebetulan lagi oposisi. Ini mestinya biasanya sangar kalau dari PDIP itu, kalau jadi PDIP, jadi oposisi. Jadi saya sih cukup berharap sih ke Bang Adian ya, karena Bang Adian itu kalau jadi oposisi luar biasa ini. Itu sering kita lakukan ya. Kenapa sih selalu aktivis yang cepat kepolisian itu melakukan penangkapan dan penyidikan?
Saya mungkin hitungan hari doang ini Bang Adian. Hanya karena menyebut salah seorang tokoh Kiai NU, si Fulan pendukung PIK, langsung dipanggil Bang Adian. Yang menggebukin orang royok ini, sampai sekarang belum dipanggil. Di Polres Serang. Yang ngurukin tanah, diserahkan kasusnya di Polres Tangerang, sampai sekarang juga belum dipanggil. Ini polisi ini milik siapa? Sebenarnya kita tahu. Kedatangan kami di sini adalah untuk menggugurkan kewajiban bahwa kami tidak hanya bersuara di media sosial, tapi juga di forum resmi. Oleh karenanya harapan kami, kedatangan kami ke sini agar merasa Mabes Polri, Polda, Polres, semuanya diawasi gitu. Ini kita ingin DPR dari komisi berapapun agar terlibat. Kemarin setelah kedatangan tim kami ke DPR RI, ke komisi berapa? 3 ya? Komisi 2, itu kan katanya mau ada peninjauan dari DPR. Sampai sekarang belum ada. Pihak DPR melakukan peninjauan ke lokasi sampai sekarang belum ada. Tolong saya berharap jangan sampai begini ya. Viral apa sih Kevin? Jangan sampai, Bu. Jangan sampai rapat ini jadi rapat drama. Mohon maaf, sudah rahasia umum. Makanya tadi saya sempat berpikir ketika Bang Adian sibuk dengan kertasnya, karena mungkin kepentingan rapat juga dari Partai Gerindra juga sibuk dengan handphonenya. Saya berpikir, kayaknya sudah tahu semua ini masalah duduk persoalan PIK ini. Saya kira semua tahu, orang tahu. Saya ingin membacakan puisi Imam Busairi di sini, Bang Adian. Qattum kirul ainu daw asyamsi min romati. Terkadang mata yang sakitlah yang mengingkari cahaya matahari. Hanya mata yang sakit yang mengingkari cahaya matahari. Hanya anggota dewan yang, kalau kata Bang Rocky dulu, yang tidak tahu duduk persoalan PIK. Hanya pejabat yang dungu. Kalau bahasa Maisa, hanya pejabat yang plongo. Yang pura-pura tidak melihat kezaliman PIK. Plongo itu artinya kebingungan ya. Jadi bukan menghina ini. Hanya pejabat plongo yang tidak tahu kezaliman PIK. Karena tadi, semua orang tahu cahaya matahari. Cuma DPR takut dengan ketua partainya. Kombes takut dengan jenderal bintang 7-nya. Begitu. Jenderal bintang 1 takut dengan jenderal bintang 7. Tahu Pak? Bintang 7. Bintang 3 takut dengan jenderal bintang 7. Semua takut. Sampai sekarang belum ada tersangka. Terakhir, Saudara Arsin alias Kades Kohot sudah membuktikan ucapannya. Betapa negara ini tidak punya harga diri. Kata Arsin, ngomong bahwa tidak ada yang bisa menangkap saya, kata itu presiden, walau itu presiden. Dan saudara Arsin sudah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menangkap Arsin. Ini yang berpotensi, Bu. Kalau intelijen, baik dari BIN, dari BAIS, dari Intel Polri, begitu piawai membaca potensi-potensi yang mengancam kedaulatan NKRI. Kalau itu pergerakan dari umat Islam, tapi percaya tidak Bang Adian, penegakan hukum yang seperti ini justru lebih besar potensinya ketimbang kelompok-kelompok ekstrim kanan. Penegakan hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi lebih berpotensi mengancam kedaulatan NKRI ketimbang kelompok ekstrim kanan. Tak perlu saya nyebutin merek di sini. Kenapa? Karena rakyat akan menemukan titik jenuh. Kalau begitu kita aja rakyat yang mengadili. Kok polisi nggak terlihat kerja gitu? Dalam hal ini kita harus akui ya, memang kekesalan rakyat kepada anggota dewan itu tidak seberapa. Jujur Bu, kekesalan kami, kezaliman ini yang terjadi, kezaliman ini dari tingkat kelurahan, kepala desa dan BPN. Bahkan ke kepolisian kita tidak terlalu ngenes jujurnya. Yang kali ini ngenes ini itu dari kelurahan, pihak kelurahan dan pihak BPN. Bawaannya kita itu kalau melihat orang BPN itu bawaannya pengen apa? Jujur Bu. Saya Saifuddin, perkenalkan nama saya Saifuddin, Imam Besar Mbruter, dan warga negara Republik Indonesia, dan saya berbangsa Banten. Tiap malam apa mimpi kami Bu? Ngegorokin leher-leher oknum kadis itu. Ngegorokin, mimpi kami, ngegorokin leher oknum-oknum anggota DPR. Sudah muak. Kita melihat anggota Dewan, DPRD tak berdaya. Sampai DPR RI tak berdaya. Kepolisian pun tak berkutik. Jadi, bukan isu negara dalam negara itu sekarang sudah terjadi.
Saudara Aguan itu sudah menguasai negara ini. Mau diserahkan tak? Negara ini sudah komplit. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Tak berdaya menghadapi satu Aguan. Tak apa Bang Adian, serahkan kami ke rakyat Banten. Bangsa Banten cukup 2 jam beresin oligarki. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Saifullah. Ini mau lanjut terakhir nanti kita ke belakang ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yulia, rakyat Indonesia, pemerhati dan sangat sayang pada rakyat Banten, khususnya bangsa Indonesia pada umumnya. Sebagai wanita ibu, nanti dari PKS, Pak Adrian dari PDIP, dan Bapak dari Gerindra, kita terenyuh mendengar penderitaan rakyat Banten. Itu harus kita utamakan. Perhatian terhadap kezaliman terhadap rakyat Banten. Oleh saya sebut di sini di medsos sudah banyak disebutkan, saya hanya mengiyakan karena kemudian pada waktu saya sebagai pemerhati datang ke daerah ibu, memang Aguan itu adalah otak, diduga otak ya Bu ya. Jadi saya hanya meminta kepada Allah yang lebih dekat daripada urang leher saya, malaikat sebelah kanan kiri saya, supaya saya tidak dilakukan kriminalisasi seperti Charlie yang kemarin ditangkap polisi. Nggak ada kerjaannya, ada kerjaannya kemarin menangkap Charlie seperti teroris Bu. Pak Adian masih harus lihat, Bapak dari Gerindra, Pak Prabowo harus melihat apa yang dilakukan oleh oknum Polda Banten terhadap Charlie, korban seperti ibu-ibu ini. Dia adalah pemilik tanah warisan ayahnya selama 35 tahun. Tiba-tiba dianggap dia itu melakukan penggelapan. Lalu ditangkap seperti teroris, malam-malam dimatiin lampunya, digeruduk. Setelah Pak Said Didu dan teman-teman pejuang-pejuang pengkhatian kedua pulang ke rumahnya, mereka beraninya pada waktu tidak ada pengacara. Itu yang terjadi Bu. Mohon tolong dicek dan cek on dicek oleh Pak Adrian, oleh Bu dari PKS dan Pak Gerindra. Itu ya, dan Pak diprioritaskan. Itu sudah disampaikan. Yang kedua, juga sudah disampaikan oleh Bapak Mahesa tadi dan juga oleh Bapak Ketua, bahwa mohon Pak Prabowo, Pak dari Gerindra, sampaikan kepada dia. Bapak berhak menyampaikan sebagai pengawas pemerintah. Kita rakyat Indonesia. Saya berhak mengatakan kepada Pak Presiden melalui Bapak. Bapak mengatakan sebagai seorang petahana, jangan ada negara dalam negara. Saya ulangi lagi, jangan ada negara dalam negara Indonesia. Dan Pak Adrian harus turun. Saya tahu Bapak mahasiswa juga hebat di lapangan. Ibu dari PKS, orang-orang PKS hebat di lapangan, juga dari Gerindra, pejuang-pejuang bangsa. Turun ke lapangan. Tahu aku gimana? Kami dijanjikan di Yang di Komisi komisi 2 bahwa Pak Dede Yusuf dengan Pastinya. semua teman-teman akan turun ke lapangan ya Bapak. Itu janji mereka. Sampai sekarang masih omong-omong. Tolong Pak, tolong Pak Adrian, tolong Ibu, tolong Bapak dari Gerindra, tolong Pak Presiden, turun ke lapangan dengan Ibu lihat. Kalau kita turun ke lapangan di Banten di PIK 2, PIK 1 mulai dari PIK 0, kita lihat datang ke PIK 2 sampai PIK 14, kita tahu bahwa negara kita sangat berbahaya. Negara kita di bawah ancaman kedaulatan negara, rakyat negara kita oleh dalam hal ini oleh PIK 2. Tapi kita tidak tahu apakah ada asing di balik itu. Betapa bahayanya kalau mereka mau mewah mereka, lalu kemudian tidak ada menjadi daerah eksklusif mereka dari mohon maaf dari etnis tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh polisi saja, tidak bisa masuk katanya di PIK 2 atau di mana itu, coba tolong dicek. Sehingga orang-orang asing itu bisa datang masuk ke dalam negara kita tanpa ada imigrasi. Kalau dikatakan, aja imigrasi di sana di wilayah eksklusif itu, oh begitu. Kalau imigrasinya dibayar dan bisa dibayar semua aparat kita, oknum-oknum itu, apa yang terjadi dengan negara kita? Itu saja harapannya Pak Adrian. Bahaya dalam negara, Ibu dari PKS, teman-teman dari PKS, kemudian terutama dari Gerindra. Saya harapkan Pak Prabowo, lalu Pak Safri Samsudin, dari pertahanan keamanan negara. Katanya kan hukum didahulukan. Kalau hukum itu lama banget. Saya jual ijazah palsu juga udah berbulan-bulan nggak bisa maju sedikit-sedikit. Sementara kalau yang mohon maaf nih Pak Jokowi, dalam waktu sehari aja langsung bisa diselesaikan prosesnya itu seperti itu.
Jadi artinya saya mohon maaf kalau tidak lagi begitu percaya terhadap aparat hukum atau aparat kepolisian, oknum-oknumnya. Mohon wakil kita yang terhormat di wakil sebagai wakil saya, wakil kita semua di Indonesia, rakyat Indonesia yang cinta kepada tanah air, tolonglah, silahkan Bapak turun ke lapangan, mengawasi, memperhatikan, kemudian memanggil pemerintah yang supaya pemerintah mau mendengarkan suara kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Sekarang kita beralih ke barisan belakang. Kita apa namanya kita supaya lebih efektif ya penyampaiannya biar kita cepat melakukan dalam gerakan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Devi. Saya adalah putri salah satu korban perampasan tanah di daerah Krojo. Di sini saya ingin mengutarakan bagaimana lebih tepatnya papa saya yang menjadi korban di sini, yaitu bernama Bapak Haji Fuad Effendi Zarkasi. Mungkin di sini saya ingin ceritakan dulu sebelumnya. Jadi awalnya itu papa saya itu mulai tahun 2022 itu papa saya mulai dipaksa oleh para pejabat-pejabat desa untuk menjual tanahnya dengan alasan PSN. Namun papa saya menolak. Nah, lalu pada saat itu papa saya terus menerus menolak dan memang tidak ada niatan untuk menjual tanah tersebut. Sampai akhirnya papa saya mulai ada intimidasi papa saya karena menolak untuk menjual. Akhirnya papa saya dilaporkan oleh adik kandungnya sendiri yang bernama Haji Suptia. Kenapa saya berbicara seperti ini? Adik kandungnya ini bekerja sama oleh PT Pupuk Mandiri Lestari. Kenapa saya menyebutkan PT tersebut? Karena kuasa hukum adik kandung papa saya itu yaitu kuasa hukum oleh PT Pupuk Mandiri Lestari tersebut. Akhirnya papa saya dilaporkan atas pemalsuan surat. Papa saya diintimidasi oleh para aparat hukum sampai akhirnya pada masuk tahun 2023 papa saya polisi sering ke rumah saya, sering datang ke rumah saya untuk menemui papa saya agar papa saya ingin menjual tanahnya. Papa saya sampai dijadikan tersangka, papa saya sampai dijadikan DPO, sampai papa saya ditahan. Pada saat proses intimidasi tersebut, pada saat papa saya menjadi tersangka, saya ada buktinya. Papa saya masuk rumah sakit 3 kali. 3 kali. Pada saat papa saya di rumah sakit itu, papa saya nggak boleh pilih rumah sakitnya. Jadi harus pilihan polisi tersebut rumah sakitnya dengan alasan rumah sakitnya bersama dengan PT tersebut. Pada saat papa saya dirawat di rumah sakit, di depan ruangan papa saya itu ditungguin polisi-polisi. Sampai di depan rumah sakitnya ditungguin polisi-polisi. Dan pada saat papa saya dirawat, papa saya masih dipaksa untuk menandatangani jual beli tanah. Sampai papa saya pulang dari rumah sakit, polisinya masih tetap mendatangi rumah papa saya, memaksa papa saya untuk menandatangani jual beli tanah tersebut. Sampai akhirnya papa saya masuk rumah sakit lagi, papa saya dijadikan DPO, dan akhirnya papa saya ditangkap secara paksa. Pada saat papa saya di penjara pun, papa saya masih dipaksa untuk menjual tanahnya tersebut. Karena papa saya memikirkan kondisi fisiknya, papa saya udah usia 70 tahun. Akhirnya papa saya tidak kuat dengan intimidasi tersebut.
akhirnya bapak saya menyetujui untuk menjual. Itu pun dengan alasan kalau papa saya tidak menyetujui menjual tanah tersebut, papa saya tidak akan dilepas, papa saya tidak akan turun SP3-nya, dan papa saya akan terus ditahan kalau papa saya tidak menjual. Akhirnya papa saya dengan hati terpaksa papa saya mendadak menyetujui tersebut. Dan setelah papa saya lepas dari tahanan, papa saya ngedrop langsung dibawa ke rumah sakit Keramat Jati. Setelah itu keesokan harinya setelah papa saya keluar dari rumah sakit, papa saya langsung dibawa ke kantor PIK 2 untuk menandatangani persetujuan jual beli tersebut. Dan itu di depan ruangan PIK 2 itu ada polisi-polisi, Pak. Ada polisi-polisi di situ memastikan bapak saya akan menandatangani jual beli tanahnya. Terus akhirnya bapak saya sudah menandatangani. Sampai sekarang bapak saya belum dibayar lunas tanahnya. Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun ini belum di. Dan bapak saya sudah keluar SP3 dan hasilnya SP3-nya tidak cukup bukti. Padahal bapak saya di situ sudah menjadi tersangka, sudah menjadi DPO, foto-fotonya sudah dipajang. Sampai bapak saya sudah ditahan di penjara. Itu begitu kejam mereka, Pak. Jadi saya mohon sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu Dewan DPR RI semuanya, mohon untuk memberikan hak dan keadilan kami semua para korban, terutama Bapak saya. Ya, itu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya ada masih yang menyampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pedagang ikan Bu dari Serang Utara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nama Harwan. Yang semua ada di sini. Persoalannya sama, yaitu tentang kejahatan itu yang dimotori oleh Abuan. Artinya saya selaku pedagang ikan khawatir dengan adanya proyek-proyek di daerah kami, otomatis empang, tambak, sawah akan menjadi hilang itu. Dan kami sebagai nelayan, pedagang ikan juga, mata pencaharian kami otomatis hilang. Jadi kita lihat di sini sangat berbenturan ya dengan apa yang digaungkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, menggaungkan ketahanan pangan, swasembada pangan, sementara satu persatu daerah kami, usaha kami, mata pencaharian kami akan hilang. Itu persoalannya. Jadi kalau Bapak Iwan yang saya hormati, Bapak Iwan yang saya hormati, stop, dihentikan proyek PIK 2 yang ada di Banten Utara, supaya kami sebagai pedagang ikan dan para nelayan tidak cemas gitu. Kami tidak butuh untuk
dijadikan apa tuh, dicarikan lowongan pekerjaan tidak butuh itu, khusus dari kami sebagai pedagang ikan seperti tidak butuh itu. Nggak usah pusing-pusing kalau Prabowo untuk mencarikan pekerjaan, kami enggak. Cuma tuntutan saya sebagai nelayan, sebagai pedagang ikan hanya satu, tolong jangan ganggu hidup kami, itu aja. Jangan ganggu hidup kami, jangan ganggu kedamaian kami, ketentraman kami. Kami bangga menjadi petani, nelayan, dan pedagang ikan. Itu saja. Teman-teman yang lain barangkali mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Budi dari Kecamatan Bontang. Saya mewakili peternakan etik secara tradisional. Perlu Bapak ketahui bahwa peternakan etik tradisional di bebek secara tradisional itu kalau di desa saya itu sifatnya usaha turun-temurun Pak ya. Dari bapak ke anak ke cucu terus gitu. Ini tiba-tiba ada proyek PIK 2. Jadi kalau sawahnya kering, otomatis habitat bebek yang hidupnya di sawah, di aman di sawah, tidak bisa lagi mencari makan. Jadi di sini teman-teman saya di Kecamatan Kemiri, Mawuk, Bagus Aji, Mekar Gondang, Sukadiri, Mekar Baru, ini semua udah nggak punya kerjaan Pak, mati usahanya. Karena semua sawahnya udah kering. Jadi triknya abuan ini kan sawahnya ditutup biar mati. Secara otomatis air tidak mengalir ke sawah. Jadi bebek kan habitatnya di sawah, kalau ada air ya bisa makan. Kalau bebeknya di sawah yang ada air ya bebek nggak bisa makan Pak. Jadi sebetulnya saya ini Pak dari Pontang, jauh dari dari Kecamatan Kemiri. Cuman saya itu merasa terpanggil Pak, melihat teman-teman prihatin yang tadinya punya usaha untuk istri, anak, sekeluarga, sekarang tiba-tiba punya banyak kerjaan, dari usahanya mati semua Pak. Kurang lebih ada 7 kecamatan, ini udah bisa usaha lagi. Mudah-mudahan badan aspirasi masyarakat ini memberikan jalan berpihak kepada masyarakat kecil. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup Pak Khalid? Sudah? Jika sudah tidak ada yang menyampaikan, kita lanjutkan dengan pendalaman dari anggota. Jadi bisa tanya jawab. Saya persilakan lebih dulu kepada Mas Kawendra Lukistian. Saya ulang sekali lagi ya, Ibu Bapak namanya Mas Kawendra Lukistian. Akrabnya dipanggil Mas Kawen. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Ibu Devi, pengajian, dan yang saya hormati teman-teman semua masyarakat Pantai Utara Banten. Saya di hari ini walaupun saya dari Dapil Jawa Timur 4, KTP saya nggak Banten. Kurang Pandeglang, kurang Banten oke, kurang. Nah jadi saya prihatin mendapatkan berbagai data yang disampaikan oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Tentunya akan menjadi catatan yang kami akan bawa pada para pimpinan untuk diselesaikan. Mudah-mudahan ini kan kita berjuang. Walaupun saya di dapil saya di Jember Lumajang, saya tidak pernah menjanjikan apa-apa. Dan saya bisa pastikan saya akan banyak mendengarkan dan memperjuangkan. Kita akan berjuang sama-sama karena Pak Prabowo selalu menanamkan kepada kami pembangunan tidak boleh mengesampingkan keadilan. Kakak tadi, Mat Saha tadi, Kak Mahesa, atau Nuhun, Mas Vitegon ya, orang. Terima kasih masukannya. Terus Mbak tadi
yang menyampaikan adiknya tidak jadi bisa sekolah. Saya langsung koordinasi, saya pastikan, saya perjuangkan untuk dapat beasiswa. Kalau nggak tahun ini, tahun depan ya, nanti koordinasi sama staf saya. Bismillah, kita ikhtiar bareng-bareng. Jadi Pak Prabowo itu ingin selalu menghadirkan keadilan sebisa mungkin. Pak Prabowo baru berapa bulan, kawan-kawan semua? 6 bulan. Banyak yang harus dibenahi, banyak. Kasih ruang, kasih waktu, kasih kesempatan. Kami di Gembleng, di Hambalang, digecap muncul orang Sunda, orang Batak, supaya jangan melupakan rakyat, perjuangkan apa yang bisa diperjuangkan semampu kita, sebisa kita. Dan itu yang sama-sama dijiwai oleh kita. Terima kasih masukan-masukannya, informasi-informasinya. Kita bisa tabayun jadinya, dapat informasi tidak dari satu pihak, dari semua pihak. Saya minta tolong bapak-bapak semuanya. Saya tahu bagaimana hati Pak Prabowo, jiwa Pak Prabowo itu bagaimana. 16 tahun saya di Gerindra. Bantu doain beliau. Biar kuat, biar sehat. Ya, barengan, Bro. Aku nuhun sadayana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Kawe. Kita lanjut ke meja pimpinan, ada Bang Hadian. Silakan. Itu tanahnya alasannya apa ya? Ya, ya semuanya. SHM. SHM. NJOP-nya? Ya, NJOP ya Pak, di tahun 2022 itu 103.000 Pak. 2022 103.000. 103.000. Status tanah alas haknya SHM. Oke. Nah, ketika itu banyak mediator yang datang ke rumah ya menawarkan mau ada proyek, terus Bapak saya nggak mau menjual dengan alasan ditawar 50.000 sedangkan NJOP 103.000. Nah, kenapa di tahun 2024 itu turun di atas 40.000? Apanya? NJOP itu. Nah, 48.000. 48.000. Jadi kebanyakan di Desa Muncul itu kebanyakan orang-orang yang menengah ke atasnya nggak mau jual itu karena NJOP-nya 103.000. Jadi nggak mau dijual di harga 50.000. Tapi kenapa di tahun 2024 itu berubah jadi 48.000? Ada buktinya 103.000 di PBB sebelumnya. Ada. Bahkan Polda Banten yang mengasih informasi. Enggak, maksudnya kan gini. Apa sih kekuatan kita dalam memperjuangkan hak kita, salah satunya kan bukti ya. Selain soliditas, kekompakan, daya tahan, militansi dan sebagainya, kita juga kembali dalam itu. Jadi saya kalau ada kesempatan nanti diberikan dong fotokopi saya SHM-nya, PBB-nya, perbandingan 2002, 2022 dan 2024, ada penurunan NJOP dan sebagainya. Nah, kalau saya berpikir begini Pak, kalau kita mau membangun sebuah negara demokrasi di mana tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman dan sebagainya, maka syarat pertamanya adalah kita harus percaya pada kekuatan kata-kata. Kekuatan kata-kata maksudnya adalah mampu nggak kita bicara sama-sama. Hanya berbicara itu adalah bagian dari proses kita untuk menolak kekerasan sebagai jalan perubahan. Nah, kalau misalnya begitu, kalau boleh saya tanya, ini kan jujur saja ya, setahu saya ketua pimpinan Komisi 4 sudah ke sana, benar nggak? Pagar Laut, ya, mana ke Pagar Laut, sudah pernah ke Komisi 2, sudah pernah ke Komisi 2 juga sudah pernah rapat ya, segala macam. Nah, jadi kita ini mungkin yang ketiga kalinya datangnya, dalam ini ya. Walaupun secara proses biasanya ke bank dulu baru kita bagi. Ini kan kita jadi mundur, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau kemudian dicari titik tengahnya memungkinkan nggak? Apakah dicari titik tengahnya? Memungkinkan tidak? Apakah ada ruang berunding? Apakah memang tidak ada ruang berunding?
Atau memang mau cari win-win solution yang bisa ditawarkan apa? Ada nggak? Atau kita mau fight aja terus? Baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan pilihan di tangan Bapak, bukan saya yang milih tanahnya ya. Tapi saya kan perlu tahu, misalnya bahwa Bang sebenarnya di saat perpadian sebenarnya kalau di angka sekian kita mau, nah, gitu loh. Kalau Nah, saya itu sih nggak nego, apa? nggak ada nego. Nggak masalah juga. Tapi kan saya harus tahu. Apa saya tuh harus tahu. Jadi maaf boleh dipotong Pak. Jadi Persoalan ini, kalau saya analogikan adalah kopi yang di dalam gelas kemudian gelasnya pecah. Makanan di atas piring, piringnya pecah. Persoalan kedua ini dengan rakyat Banten ini udah persoalannya urusan kehormatan rakyat Banten. Dia yang mati atau kita yang mati itu. Jadi Pak, saya cerita. Saya mempelajari tentang bagaimana negara menindas sudah lama. Dan saya tahu rakyat tidak punya stamina perjuangan panjang. Apa contoh sederhananya yang orang tanya sama saya? Upah minimum itu berapa? Di Jakarta 5,2 juta. Tahu nggak Bapak dan Ibu bahwa negara bahkan bisa menghitung berapa kalori, protein, vitamin, dan karbohidrat yang masuk ke tubuh kita. Dari pengetahuan itulah dia bisa ukur daya tahan. Itulah cara bagaimana organisasi negara menindak rakyatnya melalui banyak sistem yang lain. Saya tahu nih Pak Kawindra ini gajinya 5,2 juta. Oke, kontrakan 350.000 buat uang sekolah sekian. Dia cuma punya uang 2,5 juta untuk makan, dipotong ongkos cuma 2 juta. Dari 2 juta saya bisa hitung dengan baik. Dia bisa beli beras berapa kilo, telur berapa kilo, segala macam. Kalau saya punya datanya itu saya tahu daya tahan perjuangannya. Kenapa? Saya organisasi rakyat dari tahun 91. Saya selalu belajar kenapa kalah. Daya tahannya. Nah, untuk itu menurut saya, coba Bapak-Bapak pikirkan. Kalau memang mau bertahan, bagaimana caranya? Itu harus didiskusikan, Pak. Pak, saya itu pernah mendampingi saluran udara Tenggara Ekstra Tinggi 17 tahun. Dari yang 6 kabupaten bersisa 5, bersisa 4, bersisa 3, tinggal 3 kabupaten Bogor bertahan. Saya dengan teman-teman waktu masih belum jadi anggota DPR dulu, itu pernah boikot bayar listrik 10 tahun, Pak, di 23 desa. Tapi di titik tertentu daya tahannya hancur. Nah, lalu saya merubah konsep perjuangan. Harus ada kemenangan-kemenangan kecil yang kita dapatkan. Kenapa? Agar tidak terjadi demoralisasi perjuangan. Tetapi tidak apa-apa. Saya akan tetap melihat peluang-peluangnya. Oke, mau negosiasi, tidak ada negosiasi. Tidak ada angka titik temu, tidak ada. Mau bertahan. Ini kan kita akan catat. Ya, gitu. Ini kita akan catat. Karena tugas kita adalah melakukan pendalaman, melihat semua kemungkinan. Kenapa begini Pak? Kami minta penelusuran hukum. Oh, saya bisik-bisik tadi sama Ibu Ketua. Oh, ini Komisi 3. Kami mau bicara soal hak kami sebagai petani dan nelayan. Oh, ini Komisi 4. Tapi hak atas tanah kami ini Komisi 2. Nah, inilah problem. Mohon maaf Bang Adian, saya kira untuk bagaimana cara kami melawan aduan ke Komisi Daibro itu sepenuhnya ini nanti cara kami ya, kedatangan kami ini agar negara hadir melakukan penegakan hukum, memberikan keadilan itu saja. Tapi kalau konteksnya adalah bagaimana cara kami melawan aduan itu nggak bisa diomongin di sini. Kemudian yang kedua, Banten pernah berperang ya berkali-kali, selalu kalah bangetnya. Itu selalu kalah Banten. Makanya keraton yang paling megah di tanah Jawa itu Banten. Tapi rata, dua-duanya ada dua rata. Ya, Pak, saya belajar banyak, Pak.
Saya belajar banyak tentang banyak hal, tentang penindasan, tentang perang kerajaan, dan kebetulan ibu saya orang Cirebon. Marga bapak saya saja orang Batak. Maksudnya begini, bahwa kami memilih tetap melawan walau Nggak masalah. Nggak masalah, tapi tugas saya adalah mengetahui. Ya. Tugas saya adalah mendalami apa sih sebenarnya keinginannya. Gitu. Nah, kalau kemudian bilang tetap melawan ya nggak masalah juga. Dalam konsep pendampingan rakyat itu Pak, kita harus mendiskusikan semuanya, tetapi keputusan di tangan rakyat. Gitu loh. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak berani mendiskusikan apapun. Nah, kalau menurut saya, kalau kemudian misalnya Bapak katakan, saya tetap mau melawan, kami punya cara sendiri, ya nggak masalah juga. Begini Bang Adian, ini saya kira jadi kayak obrolan di pos ya. Nanti langkah berikutnya apa? Kita ini mengadukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FIT itu. Fokus di situ aja bagaimana anggota dewan menyikapi pelanggaran-pelanggaran ini gitu. Kalau menolak ini tidak menyepelekan Bang Adian, pertanyaan Bang Adian itu di pos sambil ngopi itu Bang Adian. Nggak Nanti masalah. di sini gitu. Nggak masalah. Ini Bang Adian belum sama sekali menanggapi persoalan yang kami bawa gitu loh. Hanya nanti sikap berikutnya bagaimana, melawan atau tidak, itu tenang. Enggak dong. Kita punya golok dengan Nggak masalah, Bapak mau katakan seperti itu juga tidak problem buat saya. Mau dibilang di pos Kamling, kayak mau di pos Rondang, nggak masalah. Tapi menurut saya perlu tahu. Saya perlu tahu apakah alas haknya. SHM, Girik, atau Tanah Garapan. Saya perlu tahu perbandingan NGOP-nya. Saya perlu tahu juga yang lainnya, termasuk keinginannya. Karena banyak juga di tempat lain masalahnya sebenarnya masalah diganti ruginya, di angkanya. Apakah itu mungkin dinegosiasikan, Pak? Kalau Pak bilang tidak, ya nggak apa-apa. maksudnya begini, Pak Adian, Lalu kita ini sebentar, Pak. kehabisan energi di teknis, di wilayah teknis itu ya. Itu nanti pertanyaan itu kita dengan orang BPN ya. Fokus bagaimana sikap BPN menangani. Di situ loh. Tolong Begini, Pak, dalam sebentar, Pak, ya. Lalu saya sampaikan pada Bapak bahwa, kalau masalah tanahnya di Komisi 2, kalau masalah laut dan pertanian di Komisi 4, masalah ancaman intimidasi di Komisi 3. Nah, saya mau menjelaskan, inilah DPR. Gitu loh. Kalau Bapak datang ke Komisi 3, maka Bapak cuma bicara persoalan penegakan hukumnya ketika terjadi kesewenang-wenangan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, kasus Bapak meliputi semuanya. Kebayang nggak? Kalau saya kebayang nggak? Itu loh. Sebentar ya, Ibu Bapak, sebentar. Ini sebetulnya rapat dengan pendapat umum. Ini ada pimpinan, sebaiknya lalu lintas ini lewat pimpinan. Jadi nggak seperti dialog langsung, ya. Ya, jadi saya tanya dulu Bang Adian, masih ada yang disampaikan? Masih, kita harus jelaskan dulu. Sebentar begini. ya, Ibu Bapak. Badan aspirasi masyarakat ini tidak punya mitra selain rakyat. Kalau komisi lain, mitranya ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian BUMN, Badan aspirasi masyarakat tidak punya mitra itu rakyat. Dan kita tidak punya kewenangan memanggil mitra-mitra lain yang sudah berada di komisi-komisi lain. Tapi aguan bukan mitra DPR. Kita bisa panggil. Itu. Nah, ini yang harus kita dalami. Kalau kita panggil, apa yang kita omongin? Kalau saya tidak tahu kehendak bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, dalam konteks itulah kita butuh pendalaman. Gitu loh. Tapi kalau dibilang pendalaman ini dari omongan pos ronda, ya kagak apa-apa juga. Gitu loh. Karena saya juga besar di pos ronda, Pak. Tenang aja. Nah, maksud saya bahwa ini harus kita dalami. Kalau kemudian orang tanya sama saya, karena begini Pak ya, kasus ini sudah lama dan sudah banyak sekali yang terlibat. Nusron Wahid sudah turun ke lapangan, pencabutan pagar laut melibatkan TNI waktu itu segala macam. Kok nggak kelar-kelar, saya juga bingung. Itu loh. Bapak sudah ke Komisi 2, pimpinan Komisi 4, kalau saya Ibu Titi ya waktu itu. Ya, sudah ke sana gitu loh. Jangan-jangan kita ke sana juga cuma nambahin daftar absen kunjungan. Itu. Nah, kenapa? Nah, karena mungkin tidak kita dalami. Dan ini saya mau cari tahu bagaimana sih sebenarnya itu. Nah, kalau misalnya kemudian kita panggil, ngapain kita panggil? Kita bisa nggak melakukan mediasi? Di target kita bisa kan? Yang baru. Tapi apa yang mau dimediasikan ketika Bapak bilang enggak?
Kita fight sampai titik darah terakhir, ya berarti tidak mungkin kita pertemukan, gitu loh. Bisa dipahami nggak sih? Itu loh maksud saya. Artinya udah ruang negosiasi, ruang mediasi kita tutup. Apa yang bisa kita lakukan? Untuk awal, sesuai dengan tata tertib pada aspirasi masyarakat, kita akan menyurati kembali komisi-komisi terkait. Berapa banyak komisi terkait? Yang sampai saat ini saya catat baru 3. Komisi 2 pertanahannya, Komisi 3 penegakan hukum, intimidasi, pelanggaran HAM dan sebagainya, Komisi 4 pertanian dan perikanannya. Nanti Bapak cerita lagi panjang, oh yang mulai komisi ini. Nah, cerita ini akan memberikan gambaran pada Bapak bahwa yang dilibatkan banyak. Mau sekencang apapun BAM nanti, kita cuma surat. Dalam tata tertibnya, kalau 2 kali masa sidang, kalau salah koreksi. Kalau 2 kali masa sidang tidak ditindaklanjuti, tidak bisa ditindaklanjuti. 2 kali masa sidang itu berapa? 3 bulan. Nah ini kita hitung loh. Kalau Bapak mau bertempur nggak tahu medannya, nggak mampu memprediksi daya tahan kita gimana? Ngapain itu loh. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan. Pertama menyurati 3 komisi. Kalau Bapak mau bypass, nah Pak Kawindra ini sahabat dekatnya pimpinan DPR pada asli. Bisa diskusi di luar, ngopi bareng segala macam. Nah itu kan jalan lain, gitu loh. Kalau formalnya begini, jangan nanti kemudian Bapak bilang, apakah kemudian surat kita dibalas? Tidak Pak. Pak saya lagi nangani ojol nih Pak. Oke, pertemuan kita nanti siang jam 1. Oke, ojolnya Komisi 5, aturan IT-nya Komisi 1. Di Komisi 5-nya ada saya. Di Komisi 1-nya ada siapa? Idenya sama nggak? Pandangan dia terhadap problem rakyat sama nggak? Gitu. Nah ini masalah kita tidak apa-apa. Tolong kirimkan pada saya, itu ada staf saya namanya Denny. Kirimkan pada dia bukti SHM. Bukti NJOP yang berubah dia jadi turun. Gitu. Nah kemudian bukti kekerasannya. Tadi kan ceritanya kan sudah banyak. Setelah cerita apa yang harus dilakukan? Pembuktiannya dong. Ini langsung korban Pak. Si korban yang keroyok. Kalau Bapak begini Bapak, kalau Bapak bilang ini korban itu kata Bapak. Dari kepolisian, Pak Polres. Ini loh surat pengaduannya. Ini loh itu yang saya minta. Gitu loh. Tadi kan baru kata-kata lisan. Saya korban, oke, ini visumnya. Saya korban, ini fotonya. Kan itu. Atau Bapak harapkan saya percaya dengan hanya kata-kata. Nggak boleh dong. Itu loh. Ini tanah Bapak SHM atau bukan SHM? Bisa nggak hubungi staf saya kasih SHM. Ada perubahan NJOP 2022 103, sekarang 48. Betul itu? Betul. Kasih dong. Ya. Ada korban, siapa dia? Mana bukunya? Kasih dong. Gitu loh. Jangan kita sederhanakan, Pak. Itu loh maksud saya. Nah, tolong itu dilengkapi. Kalau ada yang mau disampaikan lagi, sampaikan. Buktinya, saya korban, ini buktinya. NJOP sekian, ini buktinya. Alasan ini buktinya. Nah, itu tuh enak. Jelas ya Pak Mahesa saya? Jelas. Ya, jelas. Maksud saya, biar kita tidak berpanjang-panjang. Bapak, Ibu Ketua kita kasihan. Bapak tahu nggak ada 183.000 tenaga kerja kita yang terlantar di Timur Tengah? Dan kita kemarin berbicara dengan badan terkait seharian. Bagaimana kalau di Timur Tengah itu ada 1.100 orang meninggal. 3 orang setiap hari rakyat kita. Dan itu harus kita perjuangkan. Bahwa Republik ini masalahnya sangat banyak. Dan sampai detik ini kita tidak boleh menyerah. Apapun situasinya. Tapi jangan katakan ini dulu, semua dulu. Bapak dalam situasi ini, di sisi lain 183.000 rakyat kita terlantar di Timur Tengah. Setiap hari 3 orang meninggal dunia di sana.
Perlu kita pikirkan dan semua datang ke bank. Ada 7 juta driver online yang harus kita perjuangkan dan juga datangnya kemana. Jadi kalau sampaikan ceritanya, lampirkan buktinya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan dihakimi dulu kita sekarang. Tidak Pak, mohon izin kemungkinan maksudnya dia ada di framing bahwa kedatangan kami ini tidak memiliki data karena ini kan acaranya rapat dengar ya, bukan di pengadilan, makanya kita tidak membawa detail seperti ini misalnya. Bapak saya tidak minta sekarang, itu Oke. staf saya Ya, ya. minta nomor teleponnya. Begitu nggak dari saya? Betul, itu sudah betul. Enggak, saya cuma ingin Itu. meluruskan. Kalau Pak BGP. Sebentar. Ya, maksud saya jangan kemudian lalu lintas pembicaraan ini seperti ngobrol gitu ya, supaya nanti teman-teman sekretariat juga tenaga ahli bisa mencatat Ibu dan Bapak ya, bergantian. Ya, jadi tadi Pak Adian sudah sampai pada kalimat nanti kumpulkan buktinya, sampaikan baik kepada sekretariat dan tenaga ahli atau bisa ke tenaga ahlinya Pak Adian gitu ya. Bang Denny tadi yang disebut seperti itu. Ya, sekarang saya tanya, Bang Adian mau melanjutkan atau? Bu, yang penting mereka tahu saja bahwa perjuangan tidak gampang. Ya, terima kasih. Untuk saya, mungkin data-data dari ibu-ibu semua yang tertindas, yang terjahat, yang terjalin ini ada, insya Allah, tentang apa yang diminta oleh Pak Adian yang sudah bukti semuanya, dan sangat berterima kasih untuk itu. Terima kasih Pak Geri dan juga yang sudah memperhatikan. Ibu tolong dicatat nanti oleh Bang ya, Bang. Soal negara dan negara yang Bapak tadi katakan banyak ada di negara mana yang meninggal dan segala macam, bocor dan segala macam, betul, ada prioritas. Karena ini saya minta prioritas kan dari begitu banyak urusan. Maaf, bukan prioritas. Ya, Tapi kok problemnya tuh banyak dan semua datang kemari. Siapa tahu, Kita harus dengan jernih melihat persoalannya Paham, Pak. satu persatu. Terima kasih Bapak atas perhatian Bapak bagi kami, terima kasih sekali. Bagi kami, yang prioritas itu kenapa? Karena ada, jadi begini, setelah PSN dihentikan oleh Pak Prabowo, proyek PIK 2 itu berjalan terus dengan kezalimannya, dengan perluasan perampasan tanahnya, yang saya bilang bahaya negara dan negara itu. Jadi, sementara kita sibuk, mereka tuh sangat luas, lebih besar dari Singapura, Bapak Adrian. Jadi, saya bilang, saya datang mungkin ada di Pak Hojin, tapi untuk Pak Adrian, Ibu, dan Bapak, itu turun ke lapangan lah, sehingga bisa membayangkan, seperti kami membayangkan tugas Bapak yang berat, tolong bayangkan juga apa yang kami laporkan ini untuk datang ke lapangan, melihat betapa besar negara dan negara itu kalau terjadi, karena itu bahaya Pak untuk kedaulatan negara kita. Itu aja Bapak. Gampang sekali. Pak, ini Bapak silakan datang sama Ibu sana. Lihat betapa mengerikannya, luasnya. Ibu, saya mau cerita ya, kalau kunjungan itu kita akan bersurat dulu pada pimpinan DPR, baru direkomendasikan. Ibu mau datang saya atas nama DPR sebagai atau Adian sendiri? Kalau Adian sendiri nanti malam bisa datang. Komisi 2 Pak, Komisi 2 itu kita sudah datang dan dijanjikan beberapa bulan tidak dilaksanakan Ya, Bapak. itulah yang kemudian nanti Ibu lengkapi datanya bahwa dalam RDPU dengan Komisi 2 tanggal sekian mereka janjikan. Itulah kewenangan BAM mempertanyakan pada mereka. Kenapa setelah sekian tahun tidak ada sekian bulan tidak ada tindak lanjut? Begini Bu, Ibu mengerti, saya ngerti. BAM ini badan baru. Gitu loh. Banyak rakyat ketika namanya Badan Aspirasi Masyarakat berharap lebih. Gitu loh. Tapi karena ini badan yang baru berusia 7 bulan, kita sedang mencari bentuk. Tata tertibnya sedang didiskusikan. Batasan kewenangannya sedang didiskusikan. Kalau kita bisa melakukan kewenangan kita lebih besar, dan itu masih kita perdebatkan, akan kita gunakan. Itu loh. Tapi kalau Ibu bilang Komisi 2, kita tanya, kenapa Anda tidak datang? Itu loh. Dan dalam tatipnya tadi saya sudah jelaskan, tolong didengar baik-baik Bapak Ibu yang terhormat. Kita baru bisa melakukan tindakan lain ketika 2 kali masa sidang dari apa yang kita kirimkan, tidak ada tindak lanjut. 2 kali masa sidang itu berapa? 3 bulan.
Kira-kira masa sidang satu bulan pertama, reses, lalu masa sidang kedua masuk bulan keempat. Nah, biar ibu-ibu tahu, gitu loh. Oke, nah ibu, bapak biar tahu juga, yang datang kemarin itu semua problem. Oke, tadi kemarin kita berbicara seharian tentang TKI, rakyat kita terlantar. Dan saya tidak bilang ini lebih penting dari itu, tidak. Tapi bahwa semua harus kita urus baik-baik. Untuk itu kita butuh stamina perjuangan. Untuk itu jangan pernah menyerah buat Indonesia. Kalau kita Bapak Ibu nanti mau ngobrol dengan saya, datang ke rumah nggak apa-apa. Rumah saya itu dari ojol siapapun datang, nggak masalah. Nanti saya ceritakan problem satu persatu bangsa ini. Semoga Ibu tidak putus asa menjadi rakyat Indonesia. Jelas ya Bu ya? Ibu Ketua, Ya. mohon izin sebentar. Pak, yang saya hormati, saya hanya menegaskan, memang begitu banyak klik ya tentang TKW, karena saya juga mantan TKW, begitu banyak persoalan di sana. Tapi intinya sebenarnya, kalau tanah kita subur, tanah kita ini nggak bakal tuh ada orang TKW. Kenapa saya ke sana kan? Karena di sini itu udah susah cari kerja. Iya, kenapa kita pergi ke sana? Ya itu, di sini tidak menjanjikan. Iya Ibu, Jadi maaf. pokoknya disitu cuma itu Iya, aja. Terima Maaf, kasih. kita kembali pada topiknya. Ya. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Jadi sejak awal Bang Amri